piye kabarmu kabeh? Soe gak ketemu aku, kangen kan pasti. Tuku kain lap nang Gramedia. Mohon maaf, aku suwe nang Swedia. Biasalah maklum wong sugih orang kaya. Ngono lho. Yo, warga yo, aku tak curhat saiki sampean kabeh. Saiki masa-masa ujian, anakku malah kate healing, makane wis mari healing ndek ngene Swedia. Saiki kate healing maneh. Kate nang ijen jare palang. Wong saiki wayahe ujian, ndek kuliah nang UT, saiki wayahe ujian. Tapi dhek kate healing nang ijen jare. Palang arek saiki. Aku njaluk tulung yo. Nang warga-warga sampean kabeh sing saiki ngrungokno podcast iki. Piye carane anakku gak didodolan nang ijen? Bapak iki ono apa to Pak? Sampeyan iki ket rame. Ruwet, ada gelisah apa sih Pak? Kan panjenengan ini sudah healing ke Swedia, sudah lama. Ngapain masih pusing? Ada apa? Ada keluhan apa sih? Hah? Duh sampean ki Bu, aku wis pegel-pegel kesel-kesel teko Swedia malah diomeli. Mbok yo dipijeti atau disangoni tahu potah ngono. Lah Bapak ke Swedia nggak bawa oleh-oleh buat ibu ya kan? Emang bapakku yang ganteng ini minta apa sih Bapak RT? Iku lho ngene lho Bu, ngene lho. Anak kita yo. Sampean gak kepikiran mungkin sampean gak kepikiran. Saiki wayahe UAS. Tapi mau esuk dhek pamitan kate healing jare tahun baruan ning ijen karo kanca-kancane. Piye to Bu, piye? Lah kenapa? Yang dikhawatirkan tuh apa? Bapak lo healing gak apa-apa. Masa anaknya mau jalan-jalan gak boleh? Ya harus adil dong Pak. Kan namanya juga anak muda. Bapak aja yang sudah tua juga pengen healing. Daripada di rumah terus loh Pak. Anakmu gegeran sama kamu. Ayo. Lah mang nakal Bu. Gak ngono loh masalahnya. Dia itu wayahe UAS. Kan biasanya kudu sinau ngono lho. Kudu belajar. Dek di kuliahno ben pinter ngono lho. Tapi kok malah kate dolan, kate jalan-jalan. Kok lek gak maksimal piye? Ya elah, cuma kayak gitu aja Bapak itu sudah membingungkan satu warga UT gitu ya. Anaknya lagi musim ujian pengen healing nggak boleh. Nggak usah khawatir. Aku udah teleponkan Bu Ineke supaya Bapak itu lebih tenang, supaya Bapak itu dijelaskan gimana sih ya kalau ujian di UT itu, biar Bapak itu gak ruwet, gak gegeran to karo anake ya. Mari ki aku tak telepon ke Bu Ineke. Insya Allah secepat mungkin Bu Ineke langsung datang. Ini dia Bu Ike-nya sudah datang Pak. Wah lama ndak kesini nggih Bu Ike. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sehat. Pak RT, Bu RT sehat. Alhamdulillah. Ini Pak RT habis dari Swedia Bu. Terus tiba-tiba berkeluh, banyak keluhan. Betul. Karena berkeluh kenapa ini ya? Katanya anaknya itu kenapa Pak? Pulang dari Swedia, anaknya ngeluh mau healing ke Healing ijen. juga. Padahal kan sekarang masa ujian tuh. Nah, gitu. Tuh. Jadi kemarin ke Swedia itu enggak diajak toh, Pak? Enggak, Bu. Oh, makanya dia iri, Bu. Minta Iya. tempuh gitu itu ya. enggak bapaknya enggak pengertian juga. Masa enggak dibolehin? Mahal Bu tiketnya Bu, biar aja. Nggih. Jadi memang tuh sekarang waktunya ujian Pak. Nah, cuman itu. kuncinya itu satu, anaknya sudah belajar apa belum? Nah, itu yang jadi pertanyaan Bu. Naik becak pergi ke Jogja. Cakep. Bapak sama anak sama aja. Sama-sama dablek. Wis talah, wis ojo pontan pantun. Nah, iki sampean kuku mestine yo khawatir.
anak kita kate ujian, Ya. tapi malah jalan-jalan. Kalau nilainya jelek, telat datang ke tempat ujian, piye? Nah, ini yang bisa menjawab ini Bu Inneke. Gimana nih Bu? Ada pakarnya, tanyakan Nggih, aja nggih, dulu. nggih, nggih. Jadi mulai tadi tak dengerin dari luar ini kok spontan pantun terus ini. Mulai belajar apa oleh-oleh dari Swedia itu Oleh-oleh jadi dari ini Swedia, ya, apa Bu. jadi pinter pantun gitu ya. Nggih, jadi sebenarnya nggak usah khawatir Pak RT, Bu RT, Iya. selama bukan mahasiswa ya, selama putranya jenengan itu sudah mempersiapkan ujiannya, sudah belajar, itu insya Allah aman gitu. Jadi kalau syaratnya itu memang kalau ujian itu harus benar dulu minimal 30% dari total soal. Nah, pada saat tutorial itu juga berkontribusi ke nilai akhir. Nah, kalau putranya jenengan ikut tutorial online, maka kontribusi nilai tutorial itu sebesar 30%. Nah, nilai ujiannya baru 70%. Nah, kalau ikut yang webinar itu 50%, sama-sama 50%. Ada satu lagi yang bisa diikuti oleh mahasiswa itu yaitu namanya adalah tugas mata kuliah. Nah, itu nanti di ujiannya kontribusinya lebih besar, 80%. Untuk nilai tugas mata kuliahnya itu baru 20%. Tapi ketentuannya sama-sama saat ujian itu harus benar dulu minimal 30% gitu. Terus pripun Bu kalau misalnya nih ternyata anak saya itu ujiannya di bawah 30%. Terus ukuran 30% ini 30% dari apa sih Bu sebenarnya? Ya, jadi kalau nilai ujiannya itu dapatnya di bawah 30%, maka besar kemungkinan itu maka nilai akhirnya itu akan dapat E dan itu wajib diulang gitu. Nah, kenapa kok wajib diulang? Ketentuannya kok kalau di bawah 30% ini pasti akan dapat E. Jadi mata kuliah yang memang istilahnya ya, ada ujiannya dan ada tutorialnya, itu baru ada gabungan dua komponen nilai. Tapi kalau dia tidak ada tutorialnya, full dari nilai ujian aja atau dari nilai tutorial, kalau mahasiswanya tidak mengerjakan atau tidak hadir, maka dia juga otomatis akan E. Dan kenapa kok ada ketentuan di bawah 30%? Karena proses pembelajaran itu sebagai dasar dalam mahasiswa mengerjakan ujian, yang itu juga sebagai evaluasi dalam pembelajaran gitu ya. Jadi tutorial itu waktunya singkat ya, jadi hanya 8 kali pertemuan ya dulu, terus dilakukannya juga secara online. Itu sebetulnya adalah bantuan yang kita siapkan, fasilitas ya Bu. Ya, untuk mahasiswa supaya dapat mempersiapkan ujian gitu. Jadi tidak perlu belajarnya itu langsung pas ujian langsung betul gitu, langsung Sistem melek kebut semalaman gitu, ya. Melekan semalam. Ya. Jadi nek mahasiswanya wayangan itu tidak boleh, berarti bukan mahasiswa UT sejati gitu. Gitu. Wayangan. Ya, itu. Jadi proses pembelajaran dan pemahamannya itu semuanya ada di dalam BMP. Jadi pada saat ujian itu nanti inti dari materinya itu ada di dalam BMP. Jadi selama mahasiswa itu paham isi BMP, insya Allah ujiannya aman. BMP itu bukunya tebel-tebel itu. Ya, tebel-tebel. Jadi memang sumber dari segala sumbernya mata kuliah UT ini udah dari BMP gitu ya. Jadi mau ujian, mau ngerjakan tugas, semuanya sumbernya dari BMP, betul nggih? Betul. Tapi kalau misalnya mahasiswanya memang senang baca, terus kemudian mau menambah referensi, boleh, nggak apa-apa. Cuman pada saat ujian, ambilnya dari BMP. Ya, mempersiapkannya dari situ gitu. Tapi BMP anakmu belum tahu dibuka kok Bu. Si bapak ini sok tahu banget. Rungokno iku le ya. Jadi dengarkan Bu Inneke itu tadi sudah menyampaikan
baca itu BMP-nya. Nah, kemudian yang dikeluhkan anak saya dan bapak ini loh, kan anak pengen healing, kemudian lagi masa ujian. Ini ujian di UT itu seperti apa sih Bu? Ada berapa macam ujian di UT kok sampai bisa anak saya itu dengan santainya pengen healing gitu loh. Ya, ujiannya jadi seperti apa? Nggih. Ujian di UT itu ada 3 skema. Jadi ada ujian tatap muka, ada ujian online, dan ada THE. Iya. Kalau ujian tatap muka itu tanggalnya sudah pasti, sudah ditentukan. Jadi pada saat registrasi pertama itu sudah muncul. Sudah muncul ya jadwalnya. Ya, munculnya ujiannya ini skemanya apa, ujiannya tanggal berapa itu sudah muncul. Nah, itu saat UTM mahasiswa datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Ya, jadi membawa perlengkapan seperti alat tulis, kartu tanda peserta ujian, lalu kartu identitas. Tuh. Lalu yang kedua adalah ujian online. Ujian online ini sama seperti yang ujian tatap muka, mahasiswa sama-sama datang ke lokasi yang sudah ditentukan gitu. Cuma kalau yang ujian tatap muka apa ya? Bunderi. Nulis. Nah, ya, diarsir. Ngurek-ngurek ya Pak. Ngurek ya. Udah diarsir. Ya, diarsir di LJU-nya. Kalau yang online ini mahasiswa ngerjakan langsung di komputer yang sudah disiapkan. Jadi enggak perlu putranya Bapak Ibu datang ke lokasi ujian, bawa laptop sendiri gitu, enggak usah, jadi sudah disiapkan. Enggak usah Pak, enggak usah nggawa CPU, enggak usah nggawa monitor Pak. Modus kuwi berarti. Ya kan? Yang terus ada tinggal satu Bu satu berarti lagi ya. itu THE. Oh, apa itu THE? Itu take home exam, artinya ujiannya dari rumah. Oh, jadi enak Pak. Berarti dia makan kate healing itu Pak. Yo, bener. Pola ujiannya THE paling. Oh iya. Ya, jadi mungkin sudah dilihat sama putranya Bapak Ibu. Aku tanggal sekian ini ternyata libur, aku tak healing sih, mungkin gitu. Jadi selama tidak nggak bentrok dengan jadwalnya ujian, mau healing kemana aja gitu, boleh aja. Tapi kan resiko sinyal juga ya Bu, kalau kayaknya di gunung nggak ada sinyal gitu kan ya kan, kalau THE kan butuh sinyal. Ya, butuh sinyal. Jadi mahasiswa harus ngunduh soal dulu, dikerjakan, baru di-upload. Kalau memang kira-kira sinyalnya itu udah bagus, jadi healingnya tunda dulu ya. Jangan ke gunung dulu Pak ya. Tapi emang ya kalau di UT itu ya Pripun, pembelajarannya fleksibel. Oh betul, ya. Ujiannya juga fleksibel. Iya, makanya jangan gegeran tok sama anaknya. Ya jenenge wong gak ngerti Bu, makanya kita mendatangkan Bu. Iya, orang tua juga harus fleksibel kepada anaknya, gitu ya Bu ya. Betul. Cuman sekarang yang dikuati dulu sama putranya jenengan, nilai itu nomor 2. Nomor 1 belajar dulu. Oh iya, bukan Pak, bukan saja. Belajar dulu. Paham dulu. Iya betul. Nanti kalau mahasiswa putra jenengan itu paham isinya, bukan hafal gini, hafal enggak mungkin. Paham. Paham dulu dari isi BMP. Ujian bisa mengerjakan, otomatis nilainya juga tidak akan mengecewakan. Jadi ya ngeblank lah kita. Penting pertama paham sih, belajar dan ngerti. Ya. Ujian nomor 2. Oke. Piye, aman? Aman Pak, aman. Sanggup ya? Harus sanggup. Oke. Nah, terima kasih banyak Bu Ineke. Ini sudah memberikan Bapak ini suatu obat supaya tidak stres ya. Dari pagi itu Bu baru mendarat langsung ngomel-ngomel ya. Katanya dipamiti si bocah kae, si Tole mau pergi healing, tapi kok Bapak ini tahu kalau di flyernya Instagramnya UT itu lagi ujian. Jadi Bapak itu khawatir Bu. Bapak gitu. Sing galau padahal Iya, bapaknya yang galau. Betul. Ya namanya orang tua kan ingin yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Iya. Jadi ya terima kasih banyak ya, semoga nilai IPK-nya luar biasa ya yang semester ini ya. Saya pamit dulu ya, saya terima kasih. ada tugas yang lain Siap. lagi. Enggak makan dulu Bu Ike? Enggak usah, saya sudah makan. Mentahnya aja boleh Bu? Oh, mentahnya Pak. Gawakno godhong
Telok kae, Pak. Gak usah, gak usah, gak usah. Jebul singkong dhisik po, Pak. Kuwi. Gak panas-panas Lah, aku. kuwi sik mentah, Pak. Udah deres lagi. Ya, wis. Nanti dikirimnya aja kalau sudah matang gitu Insya ya. Allah, insya Allah. Bisa Bu, terima kasih, monggo. Matur nuwun kuwi ke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di Dadah. jalan. Hei, warga online ku ojo sampai lali wayahe ujian. Jangan lupa sinau jare Bu Ika mau, sing penting sampean paham. Nah, masalah ujian nomor loro. Oke, ojo lali. Belajar sik sampean paham engko ujian. Oke. Jalan-jalan ke Gunung Ijen. Cakep. Le, aku melu.